lu tips memilih motor bekas. Jadi untuk menginspeksi motor, apakah ini motor pernah dipakai ranmor, apa pernah di besi tuakan atau bagaimanapun, gue mau ngajarin lu gimana caranya memilih motor, apakah motor bekas ya kalau lu mau beli moge bekas. Nah, paling pertama-tama yang lu lihat adalah secara fisik ya. Umumnya kalau motor bekas itu paling gampang dia pernah crash apa enggak adalah di frame slidernya. Nah, coba kamu kameramen sini kamu sini. Bukan lihat jam saya, lihat ini. Nah, ini. Jadi biasanya kalau motor udah mau dijual, orang penjual tuh rata-rata nggak terlalu pusingin frame slider. Jadi kalau motor udah pernah jatuh, biasanya ini udah baret. Dan kayak gini nih, artinya motor nggak pernah crash sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stang. Jadi bar end motor umumnya kalau mau dijual, balik lagi, biasanya mereka tuh nggak akan pusing-pusing ngeganti yang baru atau segala macam. Nah, posisi bar end biasanya pakai pada bagian bawahnya nih, lu lihat sini. Ini nih ada baret atau enggak? Karena umumnya mereka nggak akan keluarin duit ratusan ribu atau sampai jutaan mengganti bar end yang baru yang bekas crash, karena pikiran mereka udah mau dijual ya. Bar end atau ujung tuas rem. Yang ketiga, setelah stang, frame slider, kalau ini biasanya nggak semua motor ada, adalah rear set atau footstep ya. Footstep, kalau motor pernah crash, biasanya ini udah bopak-bopak. Tapi tetap nggak bisa jadi hitungan, karena kalau suka dipakai nidal atau segala, kadang-kadang ini suka tergeser aspal. Tapi untuk jadi referensi adalah ini tuas rem depan atau tuas persneleng. Biasanya kalau udah pernah jatuh, ini akan banyak tergores. Ini adalah kesalahan terbesar pedagang motor yang atau pemilik motor mau jual dan dia nggak memperbaiki ini. Jadi ini pun bisa dimanipulasi gitu. Tapi lo harus cek. Tapi kalau motor udah pernah crash parah dan perbaikan yang mahal adalah suspensi. Suspensinya balik lagi, kita lihat ujung di bawah sini nih. Makanya kadang-kadang motor suka dipakai fork slider. Jadi hampir sama seperti ini, tapi adanya di sini. Tapi kalau udah jatuh parah, ini nggak mungkin mulus. Ini udah pasti bener-bener nggak mungkin mulus. Bagian bawah, karena kalaupun diganti pun dia harus mengganti sebonggol ini dan cukup mahal ya, jutaan. Jadi umumnya ini adalah faktor mutlak. Kalau motor udah pernah jatuh low side parah, ini yang akan kena. Itu baru dari segi frame ya. Kalau dari segi body, gua bisa bilang itu sulit karena bisa aja di repaint atau dipoles. Dan itu spektrum yang berbeda untuk ngecek kondisi motor apakah pernah di repaint apa enggak, karena kualitasnya jelas-jelas beda. Lalu kalau kita lihat lagi di sisi lain adalah begitu lu duduk di motor, duduk kamera kemari, silahkan. Lu duduk, tegakin motor kayak gini. Lu ukur stang, apakah stangnya lurus atau enggak, ataupun komstinnya lurus apa enggak. Untuk ke kiri sini, lu perhatikan jarak dari sini nih, berapa jari. Jarak ininya lu mesti tahu nih, dari ujung bar end ke titik terdekat dari tangki. Ini jarak yang dari sini, yang sebelah kiri harus sama dengan jarak yang sebelah kanan. Nah itu ada reference point-nya. Jadi itu sama-sama ada reference point, tinggal gerakan kanan kiri. Lurus apa enggak? Kalau umpamanya dia lurus, berarti ini motor belum pernah jatuh atau minimal mungkin jatuh ringan. Yang pasti stangnya juga have no big problem. Sisanya lu udah cek kerangka, lu cek suspensi, lu cek posisi stang, di situ akan tahu. Yang kedua adalah ngecek komstir. Paling gampang kalau memang motor ini, gue ulangin lagi ya, ini dalam konsep motor tidak di test ride, karena sesuai tips gue kalau namanya motor nggak mau di test ride tapi mau coba,
lu rem aja. Ini ada toleransi. Kalau ini bergerak, komstir ini bergerak, berarti something wrong with the komstir. Ini menjadi tambahan poin buat lu juga untuk ngecek motor. Komstirnya bagaimana? Sisanya kita udah bicara feeling. Feeling adalah lu duduk di motor, lu rasain ada yang salah nggak dari faktor-faktor tersebut. Tapi kalau kira-kira lu ngerasa nggak serak dengan motornya, ya jangan beli, atau lu akan tawar harga lebih oke. Satu lagi, terakhir dari sisi belakang, gua lupa. Swing arm motor walaupun nggak diurus kayak gimana pun, swing arm motor itu harus mulus. Karena hampir nggak mungkin lu crash menghantam swing arm. Kecuali lu crashnya parah banget, itu swing arm kena. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau double side swing arm, kanan kiri akan lebih mudah terlihat. Tapi kalau single side, kayak F3 Oro ini dipastikan swing arm itu nggak mungkin kena ataupun lecet, gitu. Kotor mungkin, tapi nggak mungkin ada bopak ataupun problem di swing arm. Itu udah paling penting. Jadi mungkin sekian aja tips gua kalau mau menginspeksi motor second yang mau lu beli, gitu loh. Dan juga kalau mau jual, pedagang juga coba perhatikan sektor-sektor tersebut. Jangan sampai menjadi nilai tukar ataupun pembeli pun juga jadi ketipu. Gitu aja.